Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dalam rangka memenuhi apa bahasanya, usulan kawan-kawan, kita mau ngaji bareng bersama-sama. Hari ini kita mau membaca fikih mabadi fikih juz 1. Di sini tidak ada ikatan antara guru dan murid, kita semua sama kawan. Jadi tak bebaskan, nggak ada saya guru sampai murid, saya ustaz sampai enggak, kita kawan. Jadi nanti kalau saya keliru sampai yang benar, kalau sampai nggak ngerti saya yang kalau bisa tadi. Sebelum kita mulai, maka kita tawasul, semoga dengan lantaran ini kita mendapat ridho kita dan mendapat ridhonya Umar Abdul Jabbar, yakni pengarang kitab tersebut. Semoga dengan wasilah ini bisa menjadi golongan orang-orang yang beruntung di dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Asmaul Allah ar-Rahman idat kang las asih dalam dunia, ar-Rahim idat kelang wakak zat kang las asih dalam akhirat. Kita sebagai umat selalu membaca bismillah. Mengapa kok bismillah? Karena semua yang ada di dunia ini bisa bergerak, bisa berhenti, bisa berjalan, ataupun maju mundur, naik turun, itu atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu mempunyai sifat Rahman dan sifat Rahim. Rahman itu dikasihkan untuk semua makhluk. Jangankan kita yang manusia, hewan pun seperti lalat ini juga diberi sifat Rahman ya Allah. Ternyata dia walaupun seperti ini, dia bisa hidup, hanya bersayap 2, 4 apa ya. Nah itu bisa hidup, apalagi kita bisa menjadi derajatnya sama dengan lalat, bisa sebawahnya lalat, bisa seatasnya lalat, bisa seatasnya malaikat. Karena kita golongan dari manusia, dijadikan manusia itu makhluk yang paling bagus di muka dunia. Dengan syaratan, dengan persyaratan, dengan catatan, kita harus tunduk dan patuh akan perintah Allah, patuh pada perintah dan menjauhi segala larangan. Patuh pada perintah ini enggak mudah, apalagi larangan. Larangan apa itu lebih sulit daripada perintahnya. Konsolat semua bisa sholat, naik gelem belajar. Tapi kalau disuruh menjauhi larangannya, coba aja miras itu. Yang kita contoh kecil aja miras. Banyak orang yang senang, padahal itu kan larangan. Nabi Adam turun ke muka bumi ini bukan karena dia nggak patuh, tapi karena adalah dia melanggar satu larangan, yakni yang berupa buah khuldi. Akhirnya kita punya efek samping seperti ini. Tapi inilah derajat manusia nanti diukur sejauh mana kita bisa menjauhi larangan dan menjalankan perintah Allah. Semoga dengan wasilah-wasilah kita berkumpul seperti ini kita bisa mendapat pertolongan dari Allah. Karena tanpa pertolongan Allah kita nggak bisa apa-apa. Untuk itu mari bersama-sama kita selalu berjalan, semoga mendapat maunah taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma iku apa? Al Islamu utawi kang aran Islam. Ma iku apa? Mal Islamu ma iku apa? Al Islamu utawi kang aran Islam. Jawabe, wa utawi Islam iku adinu agama alladzi kang wis ngutus, alladzi kang bahasa kang wis ngutus sapa Allah Gusti Allah bihi kelawan alladzi sayyidana ing Gusti kita rupane Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi hidayatin supaya nuduhaken annasi ing manungsa wa sa'adatihim lan bejakaken manungsa. Pertanyaannya, apakah Islam itu? Islam adalah agama yang diakui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memerintahkan seorang nabi yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dunia ini banyak katanya agama-agama, tapi yang dinamakan agama Islam dari dulu hingga sekarang itu ya hanya satu, yakni
agama yang diridhoi Allah yang telah disebarkan oleh nabinya yang bernama Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus ada pertanyaan, bagaimana dengan nabi-nabi yang dahulu, Nabi Adam, Nabi Nuh, Adam, Yusuf, Nabi Adam, Nabi Idris, sampai nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Itu bagaimana? Itu juga nabinya Allah. Risalahnya sama, Islam semua, tidak ada nabi yang membawa risalah selain agama Islam, itu tidak ada. Semua nabi itu membawa risalah nabinya itu adalah tetap yang dibawa risalah masalah Islam. Tetap Allah itu nomor satu. Cuma saat Nabi Adam itu sebagai nabi turun, Nuhnya nabi yang jadi nabi, Allahnya tetap menjadi Tuhan. Nah, tidak ada pergeseran. Nah, ini kita mendapat bagian yang terakhir, yakni nabi yang ke-25 yang bernama Muhammad, karena di dalam hadis-hadis yang lain, la nabiyya ba'dahu, setelah Nabi Muhammad itu tidak akan ada nabi lagi. Berarti ini adalah nabi yang terakhir. Maka untuk umat kita, inilah umat nabi yang terakhir, yakni Nabi Muhammad SAW. Kita nggak usah gentar. Mungkin ada pertanyaan, mungkin ada apa bahasanya dari orang-orang yang lain-lain, itu nabi-nabi gini gimana, sama risalahnya tetap. Nggak ada nabi itu yang tidak menyebarkan agama Islam. Semua nabi dan rasul itu menyebarkan agama Islam. Kam iku biro arkanul islami utawi biro-biro rukun Islam. Ini kita masuk di dalam bab masalah agama Islam. Ditanyakan rukun Islam itu ada berapa? Karena kalau namanya agama itu pasti ada rukunnya, ada wajibnya, ada sunnahnya. Itu kalau kita arkanul Islam, ada berapakah rukunnya Islam? Jawabnya, arkanul islami utawi piro-piro rukune Islam iku khamsatun ana 5. Al awalu utawi kang nomor 1 iku syahadatun alla ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Maca syahadat, isine syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama, orang Islam itu adalah orang yang membaca syahadat. Apa maksudnya? Semua orang itu punya agama, tapi yang Islam itu pasti orang yang telah membaca syahadat. Syahadatnya hanya satu, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mengapa dikatakan satu? Di situ ada lafaz ngatok wa asyhadu anna. Tapi ada yang ngomong itu syahadat ini satu bersaksi bahwa Allah itu, kita menyembah Allah. Yang kedua, bersaksi bahwa Muhammad itu Allah. Sama aja. Cuma yang jadi masalah, kalau kita sudah membaca syahadat ini, artinya kita sudah ada perjanjian kita sama Allah. Kita sudah menyatakan bahwa Allah itu Tuhan kita. Kita nggak boleh menduakannya. Apapun alasannya, apapun urusannya, kita harus menyembah Allah. Di saat kita sempit, di saat kita lapang, di saat kita susah, di saat kita bahagia, itu adalah semua atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maknanya dari syahadat. Jadi kita telah mengadakan perjanjian. Ingat, kalau sudah ada perjanjian jangan kita mengingkari. Karena kalau kita mengingkari, Allah juga akan mengingkari. Mengapa? Kalau kita nggak mau diakui sama umatnya Allah, sama umat Allah, sama makhluknya Allah, dan terus kita mau nyembah siapa? Lata Uzza sudah nggak bisa berubah apa-apa. Karena di muka bumi ini bagi kita adalah Allah itu Tuhan kita yang wajib kita sembah dan wajib kita patuhi segala perintahnya, dan kita patuhi dan kita jauhi segala larangan. Asani utawi kang kaping 7 iku iqamus sholati, jumenengaken salat. Asalisu utawi kang kaping 3 iku ita'u zakati, ngetokaken zakat. Ar-rabi'u utawi kang nomor 4 iku shaum Ramadhana, poso ing dalem bulan Ramadan. Al-khamisu utawi kang nomor 5 iku hijjul baiti, iku hijjul baiti, nglakokaken haji lil mustati'i, kedue wong kang kuwasa.
Rukun Islam itu ada 5. Yang pertama syahadat, yang kedua itu adalah menjalankan sholat. Sholat itu ada 5 waktu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kita nggak bisa memilih hanya 1 waktu aja, 2 waktu aja, karena itu 5 waktu itu semua adalah perintah Allah. Jadi kita harus menjalankan semua. Untuk menjalankan sholat itu ada syarat surutnya, karena ini perintah Allah, berarti ada wajibnya, ada sunnahnya. Nah, ini yang akan kita pelajari di masa yang akan datang. Terus yang ketiga adalah ita'ul zakat, mengeluarkan zakat. Zakat ini ada 2 macam, yakni zakat fitrah dan zakat mal. Kedua-duanya ini wajib kita keluarkan. Zakat fitrah kita keluarkan di saat akhirnya bulan Ramadan. Kalau Imam Syafi'i, kita nyicil di awal bulan Ramadan itu juga bisa. Tapi yang benar, yang pas, yang ditekankan itu di akhirnya bulan Ramadan. Kalau besok Lebaran, hari ini akhir bulan Ramadan, berarti hari ini sampai nanti malam itu wajib kita keluarkan. Dan sampai kapan? Terakhir sebelum sholat Id dimulai. Kalau sudah lewat dari itu, zakat fitrah tidak bisa. Yang kedua adalah zakat mal. Itu adalah nisab. Ukurannya nih nisab. Ada yang 2,5, ada yang ukurannya tergantung sama apa yang nanti bidang mau kita keluarkan. Karena petani juga itu bagi tanaman tumbuhan yang nanti kalau petani ada tanaman tumbuhan yang harus dikeluarkan. Begitu juga nisab pedagang, itu juga ada, itu namanya zakatnya zakat mal. Itu 1 tahun sekali. Hitungannya bagaimana itu juga nanti keluar nisab, ada ukurannya tersendiri, akan diterangkan di belakang. Terus yang nomor 4 adalah shaum Ramadan. Ini adalah kita juga wajib menjalankan puasa Ramadan. Insya Allah 3 bulan lagi. Sekarang Rajab, Sya'ban, terus puasa. Ini kita wajib hukumnya, mulai hari pertama sampai hari 29 atau 30, tergantung nanti hitungan hisab dan rupiahnya bagaimana. Karena negara sekarang itu sudah canggih, jadi bisa meneropong dari jarak jauh. Hukumnya kita saum bulan Ramadan ini adalah puasa bulan Ramadan wajib bagi seorang muslim atau wong Islam. Itu wajib, nggak bisa ditawar. Apa ada pengecualian? Ada. Kapan? Nanti kalau kita sakit. Nah, untuk puasa sendiri nanti juga akan dijelaskan di bab yang belakang. Yang penting dari awal kita sudah ngerti rukun Islam yang nomor 4 adalah puasa di bulan Ramadan. Yang kelima adalah hijjul bait. Ini adalah kita menjalankan haji. Tapi di sini ada qaidnya, lil mustati'i, bagi orang yang puasa. Dalam artian kalau dulu dibahas cuplikan aja, nanti akan dibahas di belakang. Jadi yang terakhir rukun Islam yang kelima itu adalah menjalankan haji bagi yang mampu. Siapa yang mampu? Nah, nanti akan kita jelaskan di belakang, karena ini merupakan masih global. Yang jelas untuk sementara ini kita sudah ngerti satu hukum, yakni orang Islam itu mempunyai 5 rukun Islam. Rukunnya Islam ada 5. Itu merupakan gabungan dari rukun itu secara global. Yang pertama syahadat, nomor 2 sholat, nomor 3 mengeluarkan zakat, nomor 4 adalah puasa Ramadan, yang kelima haji bagi orang yang mampu. Untuk sementara inilah dulu, nanti bisa kita sambung di lain kesempatan. Mungkin mau bertanya. Mohon izin Ustaz, ini nggak ada ustadznya, kita kalah. intinya berarti semua nilai yang sudah tertuang di dalam kitab itu adalah gambaran wajib, begitu ya kira-kira? Ya, ini wajib, menjadi syarat wajib yang tidak bisa maksudnya dinego. Kalau kita ingin mengatakan kalau kita itu sebagai seorang muslim atau orang yang masuk Islam, ini hukumnya wajib
wajib kita jalankan semua. Ini wajibnya, ini wajib untuk individu, fardu ain semua ini. Untuk diri sendiri. Bukan fardu kifayah. Fardu ain itu apa toh? Fardu ain itu bila mana tidak dikerjakan seperti syahadat ataupun sholat ataupun zakat, kita berdosa. Orang lain nggak nanggung, karena itu kewajiban kita. Fardu ain itu kita yang diwajibkan, bukan orang lain. Lain dengan fardu kifayah seperti sholat jenazah, sholat jamaah itu fardu kifayah. Bila mana orang di satu kampung itu sudah ada mayit, kok sudah ada yang nyolatin, sudah ada yang kafani, sudah ada yang ngubur, kok kita nggak hadir, nggak berhalangan, ya nggak apa-apa, kita nggak kena dosa karena sudah ada yang ngerawat. Kecuali belum ada yang rawat, nah itu kita dosa. Karena apa? Itu fardunya fardu kifayah. Kifayah itu maknanya bersama-sama. Kalau fardu ain ini untuk pribadi kita.